Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidina wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sobat Filah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat waktu luang dan kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah sehingga kita bisa memanfaatkan waktu luang dan kesehatan itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Pembahasan kita kali ini sesuai dengan tema, yaitu tentang bagaimana konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam iman bil malaikah, kepada malaikat. Yang pertama, definisi dari malaikat itu apa? Malaikat itu secara bahasa itu bentuk jamak atau plural dari malak. Terambil dari kalimat al-aluk, artinya arisalah. Gitu ya, arisalah itu artinya utusan. Risalah itu sesuatu yang diutus. Karena memang malaikat itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun secara istilah bahwa yang dimaksud dengan malaikat itu adalah satu makhluk di antara makhluk ciptaan Allah. Dan para ulama mengatakan lahum ajsamun. Mereka memiliki jisim, tapi jisimnya tidak seperti kita. Jisimnya nuraniyah, jisim yang bersifat cahaya. Kemudian para ulama mengatakan qadiratun ala tasyakkul wa tamasul wa tasawwur biswar al-karimah. Mereka memiliki kemampuan untuk merubah bentuk, bertransformasi menjadi bentuk-bentuk yang lain, tetapi bentuk-bentuk yang mulia. Artinya nggak mungkin mereka berubah bentuk menjadi sesuatu yang hina, itu nggak mungkin. Itu malaikat. Gitu ya. Terkadang kan kita dalam beberapa hadis menemukan malaikat atau mendapati malaikat menjadi seperti manusia, seperti itu ya. Nah, karena memang mereka memiliki kemampuan itu. Gitu. Jadi makhluk Allah yang terbuat dari cahaya dan mereka bisa bertransformasi, merubah bentuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walahum qawiyun azimah. Mereka memiliki kekuatan yang sangat besar. Qudratun kabirah ala tanakul. Mereka bisa berpindah dengan begitu cepatnya. Gitu ya, dengan begitu cepatnya. Wahum khulukun katsir. Dan jumlah mereka sangatlah banyak. La ya'lamu adadahum ilallah. Dan tidak ada yang tahu berapa jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad ikhtarahum Allahu wastafahum li ibadatihi wal qiyami bi amrih. Allah memilih mereka agar mereka beribadah kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, ini malaikat. Gitu ya. Lalu malaikat itu tercipta dari apa? Ini pertanyaan berikutnya. Maka para ulama mengatakan bahan gitu ya, yang digunakan untuk menciptakan malaikat itu adalah nur, cahaya. Ini berdasarkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan mimmarijin minar. Sedangkan jin itu diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifalakum. Sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah disebutkan kepada kalian.
yaitu apa? Tanah. Gitu ya. Jadi kalau malaikat itu bahan penciptaannya cahaya, kalau jin itu api, kalau manusia dari tanah. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an dan Sunnah kita mendapati dalil-dalil yang menjelaskan beberapa sifat yang dimiliki oleh malaikat. Yang pertama, ini sifat-sifat malaikat, mereka disifati dengan al-quwah wa syiddah. Mereka adalah makhluk Allah yang sangat kuat. Gitu ya, makhluk Allah yang sangat kuat. Jadi nggak ada malaikat letoy gitu ya, laleles, nggak ada. Kelemahan itu hanya disifatkan kepada manusia. Malaikat walaupun makhluk, tetapi Allah mensifati mereka dengan al-quwah wa syiddah. Nah, ini dalilnya adalah surat At-Tahrim ayat 6. Di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, di mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, dan di neraka itu ada malaikat-malaikat yang sangat bengis dan sangat sangat kuat. Gitu. Ini ayat ditujukan pertama kali kepada kita sebagai kepala rumah tangga. Bahwa seorang suami itu tugas utamanya di rumah tangga itu menjaga anak istrinya dari api neraka. Nah, para ulama mengatakan caranya seperti apa? Dengan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kewajiban kita itu. Semua yang ada di sini, kecuali yang masih jomblo, gitu ya. Tapi nanti kalau sudah nikah pun ya terkena dengan ayat ini. Bahwa kita wajib menjaga diri dan keluarga kita, terutama anak istri, dari api neraka. Dan api neraka itu, kata Allah, bahan bakarnya itu dua, manusia dan batu. Gitu ya. Nah, di neraka itu ada malaikat penjaga. Dan malaikat penjaganya banyak, walaupun pemimpinnya satu. Yang kita kenal dengan malaikat Malik, gitu ya. Nama malaikat penjaga neraka itu Malik. Tetapi bukan hanya Malik. Makanya di sini dikatakan alaiha malaikah. Di atas neraka itu ada malaikat-malaikat yang ghiladun syidad, yang bengis dan kuat sekali. Gitu. Nah, ini dalil bahwa malaikat itu sangat kuat. Kemudian Allah berbicara tentang Jibril alaihi salam. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 5, allamahu syadidul quwa. Bahwa Jibril itu mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah mensifati Jibril dengan syadidul quwa, sangat kuat sekali. Itu sifat Jibril alaihi salam. Kemudian dalam surat At-Takwir ayat 20 Allah berfirman, dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Malaikat yang memiliki kekuatan di sisi pemilik arasy, gitu ya. Makin, dan mereka sangat sangat kuat. Gitu. Kuatin makin, sangat kuat. Itu yang pertama dari sifat malaikat. Kemudian yang kedua, sifat mereka itu adalah besar. Azamul adsami wal khalqi. Mereka itu sangat besar, malaikat itu. Nah, ini di dalam Al-Quran dikatakan dalam surat At-Takwir ayat 23 Allah berfirman, walaqad ra'ahu bil ufukil mubin, gitu ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Jibril di ufuk yang sangat jelas. Kemudian Nabi bersabda, innama huwa Jibril, sesungguhnya dia itu adalah Jibril, lam arahu ala suratihi, di mana aku, kata Nabi, tidak pernah melihat dia dalam bentuk allati khuliqa alaiha, dalam bentuknya yang asli,
Ghairu hataini almarataini, kecuali hanya 2 kali saja, kata Nabi. Ra'aituhu munhabiton minas sama, aku melihat Jibril turun dari langit. Sadan azima khalquhu ma bainas sama'i wal ardi, dan dia menutupi, gitu ya, menutupi antara langit dan sampai bumi. Saking besarnya. Ketika Nabi melihat Jibril turun, itu langit tertutup, itu tidak terlihat. Saking besarnya Jibril alaihi salam. Nah, di dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, aku melihat Jibril dan dia memiliki 600 pasang sayap. Dan sayapnya itu, kata Nabi, menutup ufuk. Gitu, menutup apa? Ufuk, saking besarnya. Dan di sayapnya itu, yaskutu min janahihi, kata Nabi, dari sayapnya berjatuhan minatahawil wadur wal yakut, perhiasan, mutiara, dan intan berlian. Mallahu bihi alim, di mana Allah yang maha mengetahui tentang Jibril itu seperti apa. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa Jibril itu sangat besar. Gitu ya. Tetapi ikhwan, malaikat yang begitu kuat, yang begitu besar seperti Jibril itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang suka bermaksiat siapa? Kita. Padahal kita itu kecil, lemah, gitunya, ditajong ge labu, dicocorengit, demam berdarah orang mah. Ku corona gering. Jadi, tapi pekerjaan apa? Maksiat kepada Allah. Innal insana khuliqa halu'a. Di dalam ayat yang lain, manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Dha'ifa, lemah. Tapi banyak bermaksiat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malaikat yang begitu kuat, begitu besar, sampai sebesar menutupi ufuk, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oleh sebab itu, ikhwan, kalau manusia itu, kata para ulama, karena mereka diberikan hawa nafsu, ketika mereka bisa menjadi orang-orang baik, gitu ya, menjadi orang-orang soleh, maka derajat kemuliaan mereka bisa melebihi malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak bermaksiat, karena mereka diciptakan seperti itu. Allah menciptakan malaikat itu bukan untuk maksiat, tetapi untuk taat. Tetapi manusia diberi kemampuan untuk taat, diberi kemampuan untuk maksiat. Ketika dia memilih ketaatan, maka dia akan lebih mulia daripada malaikat. Gitu ya. Nah, jadi ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa malaikat yang begitu kuat, begitu besar, begitu agung, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat mereka, para ulama mengatakan bahwa mereka itu berbeda-beda di dalam penciptaan dan ukuran. Gitu ya. Jadi tidak dalam satu ukuran. Fahum laisu ala darajatin wahidah. Mereka itu derajatnya, tingkatannya berbeda-beda, kata para ulama. Faminhum man lahu janahan. Di antara malaikat itu ada yang punya 2 sayap. Ya, ada juga yang memiliki 3 sayap, ada yang 4 sayap, bahkan ada yang sampai memiliki 600 sayap yang dimiliki oleh siapa? Jibril alaihi salam. Dan 600 sayap itu paling banyak. Karena Jibril itu pemimpin malaikat. Gitu ya. Jadi paling banyak sayap malaikat itu adalah 600, yaitu yang dimiliki oleh Jibril alaihi salam. Nah, itu dalilnya dalam surat Fatir ayat 1, di mana Allah berfirman, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, fatiris samawati wal ardi, yang telah menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula, Allah telah menciptakan malaikat sebagai utusan. Uli ajnihatin, memiliki sayap, masna wa sulasa wa ruba, 2, 3, dan 4. Nah, orang mah masna sulasa ruba teh poligami wae anu dibaca. Karena sama poligami juga ya. Ayatnya sama, masna wa sulasa wa ruba. Ini ada juga masna wa sulasa wa ruba, tapi berbicara tentang sayap malaikat. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah menambah di dalam ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Gitu. Ini dalil bahwa malaikat itu
memiliki level dan tingkatan-tingkatan tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Kemudian di antara sifat malaikat, mereka itu al-hasan wal jamal, indah. Gitu ya. Gak ada malaikat yang buruk. Gitu. Walaupun tadi malaikat penjaga neraka memang diperlihatkan kepada siapa? Ahli neraka seperti itu. Gitu ya. Kenapa? Karena memang konsekuensi dari tempat yang disebut dengan neraka itu. Makanya tidak mungkin di neraka ada yang indah, sebagaimana tidak mungkin di surga ada sesuatu yang jelek. Makanya ketika datang seorang nenek kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah aku akan masuk surga?" Kata Nabi, "Tidak." Gitu ya. Kemudian menangis. Maka Nabi mengatakan, karena nanti kalau masuk surga tidak nenek-nenek lagi, gitu. Sok kabayang atuh ya, dalam satu taman yang indah gitu, aya nini cingogo, asa leungit. Keindahan teh gitu ya, mendadak hilang gitu. Nah, jadi di dalam surga itu keindahan yang ditampakkan, maka di dalam neraka adalah keburukan yang ditampakkan. Makanya malaikat penjaga neraka oleh Allah disebut gilad. Gilad itu bengis. Gitu. Tetapi secara umum malaikat itu al-hasan wal jamal sebetulnya. Gitu ya, mereka itu indah. Memiliki keindahan ala darajatin aliyah dan mereka memiliki tempat yang sangat tinggi. Nah, Allah berfirman tentang Jibril di dalam surat An-Najm ayat 5 ayat 6, "Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa." Jibril itu memiliki mirrah. Apa yang dimaksud dengan mirrah? Ibnu Abbas mengatakan dzu manzorin hasanin. Memiliki bentuk yang sangat indah. Gitu, enak dipandang. Itu Jibril alaihi salam. Makanya ketika beliau menjadi manusia kan pernah datang kepada Nabi, digambarkan oleh oleh para sahabat seperti apa? Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya hitam. Gitu kan ya. Kemudian bajunya serba putih dan tidak nampak sedikit pun bekas-bekas perjalanan yang jauh. Gitu. Itu malaikat. Kalau kita kan dari Jakarta ke Bandung saja nggak acak-acakan. Gitu ya. Bararau kan gitu. Rambut acak-acakan. Padahal perjalanan Jibril itu antara langit dan bumi. Itu jaraknya jauh sekali. Tapi ketika nyampe di bumi keadaannya bersih saja seperti itu. Nah, ini sifat malaikat itu dzu mirratin fastawa, itu dzu manzorin hasanin. Gitu ya. Bagus sekali, indah sekali. Nah, kemudian Qatadah mengatakan dzu khuluqin tawilin hasanin. Bentuknya itu tinggi dan indah. Gitu. Nah, di dalam surat Yusuf 31 gitu. Ini ketika Yusuf menemui para wanita yang sedang memasak ya. Karena kan ketika itu ibu angkatnya itu jatuh cinta kepada Yusuf, kemudian menggoda Zulaikha itu ya. Diomongin kan sama wanita-wanita di sana itu, wah itu Zulaikha menggoda gitu, menggoda Yusuf alaihi salam. Dia nggak tahu, wanita-wanita itu nggak tahu bagaimana keadaan Yusuf itu. Maka Zulaikha itu menyuruh Yusuf untuk menemui wanita-wanita tersebut dan sebelumnya mereka diberi pisau. Nah, ketika Yusuf keluar, apa yang Allah firmankan di sini, falamma ra'ainahu. Ketika wanita-wanita itu melihat Yusuf, akbarnahu. Gitu ya. Mereka sangat kagum kepada Yusuf. Wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka mengiris tangan-tangan mereka tanpa sadar. Gimana? Sampai gini ya. Wa qata'na aidahun wa qulna hasyalillah. Kemudian mereka berkata, hasyalillah, ma hadza basyaran, ini bukan manusia katanya. In hadza illa malakun karim, ini malaikat yang sangat mulia. Lihat. Dan Yusuf itu dalam satu riwayat dikatakan diberi ketampanan setengah laki-laki di dunia ini. Seluruh laki-laki yang ada di dunia
itu diberikan kepada Yusuf alaihi salam. Saking tampannya. Wanita pun kakeureut ge. Gitunya. Hayang sih kakitu ulah lah. Da moal gitunya. Da moal. Illa malakun karim. Jadi memang sedari dulu malaikat itu sudah mensifati manusia sudah mensifati malaikat itu dengan apa? Kemuliaan. Bahwa malaikat itu makhluk yang bagus gitu. Itu sedari dulu seperti itu. Nah, ini menjadi dalil bahwa malaikat itu semuanya baik. Nah, kemudian apalagi setelah itu, nah Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat itu sebagai kiram abror. Makhluk-makhluk yang mulia. Gitu, ini sifat malaikat. Artinya tidak ada malaikat yang bermaksiat kepada Allah. Tidak ada malaikat yang berbuat keburukan, kerusakan. Gitu ya. Tidak seperti yang digambarkan dalam dunia barat. Terkadang orang-orang barat itu menggambarkan malaikat itu dengan gambaran-gambaran yang tidak baik. Malaikat maut digambarkan dengan orang yang memakai pakaian apa itu kupluk gitu ya, kupluk hitam kemudian memawa arit gitu siga norek-norek kan gitu. Ya kan? Mawa arit gitu. Emang malaikat tukang ngoret? Malaikat tukang ngoret. Gitu. Atau misalnya malaikat kemudian melakukan kudeta kepada apa? Kepada Tuhan kan gitu. Itu kan digambarkan seperti itu di dalam cara pandang orang-orang barat. Gitu ya, atau terkadang juga mereka menggambarkannya seperti bayi yang memiliki apa sayap gitu membawa panah cinta gitu ya, itu bohong itu hanya hayalan-hayalan mereka saja karena memang para penyembah berhala itu selalu menggambarkan hal-hal yang gaib itu sesuai dengan pandangan atau alam pikiran mereka itu. Nah, di dalam Islam tidak seperti itu ya. Para penyembah berhala itu tidak pernah merasa puas dengan sesuatu yang gaib. Mereka itu selalu ingin menjadikan hal-hal gaib itu menjadi empiris, terlihat oleh mata mereka. Karena memang orang-orang barat itu menganggap bahwa sumber ilmu itu mesti empiris dan logis gitu. Ya kalau seperti itu bukan iman lagi namanya. Karena yang namanya iman itu mesti yu'minuna bil ghaib. Dan sesuatu yang gaib itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbesit di dalam hati kita. Kalau kita membayangkan malaikat, maka malaikat itu ya tidak seperti apa yang kita bayangkan itu. Gitu ya. Jadi kalau antum mendengar kalimat malaikat kemudian tergambarlah jelema memawa arit gitunya, maka malaikat tidak seperti itu. Nah, jadi karena mereka gaib gitu ya. Nah, oleh sebab itu Allah menegaskan bahwa malaikat itu kiram, semuanya mulia. Tidak ada yang tidak kiram itu. Nah, ini dalam surat Abasa ayat 16 ini 15-16 Allah berfirman bi aidi safarah kiramin baroroh gitu ya, kiramin baroroh. Kemudian dalam Al-Infitar ayat 10 dan 11 Allah berfirman wa inna alaikum lahafidhin. Sesungguhnya kalian itu dijaga. Gitu ya, ada penjaga. Apa kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia, katibin mereka penulis dari amal-amal kita. Nah, ini jadi ini ayat ini mengusik kesadaran kita supaya kita tetap beriman kepada Allah walaupun kita dalam keadaan sendirian. Bahwa sebetulnya kita tidak pernah sendirian. Bahasa Inggris nanti naon? Kau tidak pernah berjalan sendiri suka ada. You'll never walk alone ya. Kalian itu nggak pernah berjalan sendiri katanya. Memang seperti itu. Selalu ada yang mengawasi kita. Yaitu kiraman katibin, dua malaikat yang kemudian kita kenal dengan malaikat munkar dan malaikat raqib dan atid. Nah, raqib atid itu bukan nama malaikat, tetapi sifat atau pekerjaan malaikat itu, bahwa malaikat itu adalah malaikat pencatat yang terus mengawasi kita. Ketika kita sendirian, maka mereka selalu ada sebetulnya di kanan dan kiri kita, mencatat apa yang kita lakukan. Nah, ini menggugah kesadaran kita
bahwa dalam kesendirian pun seharusnya kita tetap menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika banyak orang kita begitu taat, begitu baik, tetapi dalam kesendirian kita bermaksiat kepada Allah. Khawatir ketika kita bermaksiat sendirian, kita meninggal. Gitu kan ya? Sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ada di antara manusia itu yang nampak di hadapan orang lain dia seperti calon surga. Gitu ya. Tetapi sebetulnya dia itu ahli apa? Ahli neraka. Gitu. Yabdu finnas, orang melihat ini orang baik kata Nabi. Pisurgaeun lah amal-amal nate. Tetapi kata Nabi ternyata dia ahli neraka. Nah, sebagian ulama menafsirkan karena mungkin dia mati dalam kesendirian ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itunya, makanya nih dalam zaman kita seperti sekarang ini, HP ini harus betul-betul kita jaga, jangan sampai menjadi alat bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya direkam. Gitu ya, semuanya tercatat. Dan tidak ada sedikit pun yang terlewat. Moal cek malaikatnya, aduh pohon ieu teh kacatet moal. Gitu ya, itu rapi semua. Dan setiap hari catatan amal itu diberikan kepada Allah. Ketika asar, ketika pergantian malaikat penjaga itu asar. Gitu. Makanya nanti ada satu hadis Allah bertanya gitu ya. Nanti ada satu hadisnya Allah bertanya, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Kata Allah. Malaikat itu mengatakan kami meninggalkan mereka ketika mereka melaksanakan sholat ya Allah. Dan kami pun mendatangi mereka ketika mereka melaksanakan apa? Sholat. Itu pergantiannya itu asar dan subuh. Dasar. Malaikat-malaikat itu. Nanti hadisnya kita baca. Nah itu ya. Kiroman katibin. Malaikat pencatat amal. Kemudian di antara sifat malaikat, mereka itu pemalu. Malaikat itu pemalu. Nah, jadi anu teu boga ka era mah han jelema unggul. Kandel kulit banget teh ngaranna teh. Tapi malaikat itu pemalu. Nah, dalilnya apa? Nabi mengatakan ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Suatu hari Nabi duduk bersama Umar bersama Abu Bakar. Kemudian dalam hadis itu dikatakan bahwa Nabi tersingkap pahanya. Ketika ada Abu Bakar, ketika ada Umar, Nabi tidak menutup paha beliau. Tapi ketika ada Utsman, Nabi tutup pahanya. Nah ini diantara dalil yang dijadikan hujah oleh sebagian ulama yang mengatakan paha itu bukan apa? Bukan aurat. Gitu. Walaupun ada dalil yang lain yang mengatakan aurat laki-laki dari pusar sampai apa? Lutut. Jadilah polemik di antara ulama batasan aurat laki-laki. Nah kemudian Nabi ditanya, kenapa ketika Abu Bakar datang, Umar datang gitu ya, engkau biasa saja. Tetapi ketika Utsman datang engkau menutup pahamu. Maka Nabi mengatakan, mana mungkin aku tidak malu kepada seorang laki-laki yang malaikat saja malu kepadanya. Gitu ya. Karena Utsman itu pemalu orangnya. Sampai malaikat pun malu kepada Utsman. Nah ini sekaligus menjadi dalil bahwa di antara sifat malaikat itu adalah pemalu. Nah, al-haya ya. Karena malu itu ada dua. Ada al-haya, ada al-khozal. Kalau khozal itu malu konotasinya negatif. Gitu ya. Ada orang bermaksiat antum diam saja tidak mengingkari misalnya. Ketika ditanya kenapa enggak mengingkari, malu. Itu bukan malu, pengecut, khozal itu. Atau orang nggak mau ngaji karena malu, itu mah bukan al-haya yang seperti itu mah. Itu al-khozal. Nah, al-haya itu malu tapi konteksnya apa? Positif. Gitu ya, kita tidak bermaksiat karena malu kepada Allah. Perempuan memakai jilbab karena dia malu terlihat auratnya, itu al-haya namanya. Maka Nabi mengatakan al-haya la ya'ti illa bi khair. Al-haya itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Makanya dia bagian dari apa? Keimanan, al-haya itu. Nah itu sifat malaikat. Kemudian di antara sifat yang lain, mereka punya ilmu. Malaikat itu punya ilmu. Seperti dalam surat Al-Baqarah ya, Allah berfirman, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Artinya malaikat itu punya ilmu. Walaupun ilmunya
diajarkan oleh Allah. Gitu. Ketika Allah memberikan ilmu kepada Adam dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada malaikat, maka Allah berkata kepada malaikat itu, ambiuni, kabarkan di asmahaula, kan gitu ya, kabarkan kepadaku nama-nama dari benda itu. Kemudian malaikat mengatakan, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak memiliki ilmu kecuali ilmu yang telah engkau ajarkan kepada kami. Ini menunjukkan bahwa malaikat punya ilmu. Gitu. Kemudian di dalam ayat yang tadi, allamahu syadidul quwa. Jibril itu mengajarkan kepada Nabi tentang Al-Quran, menunjukkan bahwa Jibril memiliki ilmu dan sanggup untuk mengajarkan ilmu tersebut. Nah, selebihnya ikhwan, di antara kekhususan malaikat, kata para ulama, yang pertama, mereka itu tempat tinggalnya di langit. Nah, ini tempat tinggal mereka itu di langit. Lalu kenapa mereka ke bumi? Mereka datang ke bumi itu untuk melaksanakan perintah Allah. Adapun tempat tinggal mereka itu di langit. Itu bisa dibaca dalam surat An-Nahl ayat 2. Allah berfirman, yunazzilul malaikata birruh min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Dialah Allah yang menurunkan malaikat bersama ar-ruh. Ruh itu siapa? Jibril. Jadi Jibril itu punya beberapa nama. Di antaranya adalah ruh. Kemudian dinamai juga dengan apa? Al-Amin. Dan dinamai juga dengan Namus. Nah, Namus. Orang-orang Bani Israel menyebut Jibril itu Namus. Nah, itu nama Jibril. Min amrihi, dengan perintahnya, ala mayyasha'u min ibadihi, kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Jadi malaikat itu Allah turunkan. Kalau diturunkan berarti dari atas ke bawah. Dan ini menjadi dalil bahwa Allah itu di mana? Di atas. Gitu ya. Allah pun di atas. Kemudian di dalam ayat Az-Zumar, surat Az-Zumar 75, Allah berfirman, watarol malaikata hafina min haulil arsy, dan engkau melihat malaikat itu berkeliling. Mereka berkeliling di antara arasy, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih mensucikan Tuhan mereka. Nah, di dalam hadis Rasulullah bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bilaili wa malaikatun bin nahar. Malaikat itu berganti turun kepada kalian setiap malam dan siang. Wa yajtami'una fi sholati subhi wa sholatil asri. Mereka berkumpul ketika waktu sholat subuh dan sholat asar. Summa ya'ruju alladzina batu fikum. Kemudian mereka ya'ruj alladzina batu fikum fayas'aluhumullahu wa huwa a'lamu bihim. Kemudian malaikat-malaikat itu naik ke langit. Gitu ya, naik ke langit. Dan setelah itu Allah bertanya kepada mereka, dan Allah Maha tahu, kaifa taraktum ibadi, dalam keadaan apa kalian meninggalkan hamba-hambaku itu? Maka malaikat berkata, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat. Wa atainahum wa hum yusallun. Dan kami mendatangi mereka ketika mereka pun dalam keadaan apa? Sholat. Makanya ikhwan, sholat asar, sholat subuh tong kaberangan. Bisi malaikat pulang kepada Allah, orang keur ngacai, kan gitu. Lagi tidur. Ya, seharusnya ketika malaikat meninggalkan kita itu kita dalam keadaan sholat. Dan ketika mereka datang sebagai ganti shift gitu, kita pun dalam keadaan apa? Sholat. Makanya sholat asar jeung subuh mah ulah telat. Gitu. Usahakan dilakukan di awal apa? Di awal waktu. Jangan seperti orang-orang munafik. Untuk melaksanakan sholat asar saja mereka menunggu-nunggu sampai matahari menguning. Kemudian mereka pun sholat, dan mereka sholat seperti ayam mematuk makanannya. Gancang plok, sigap gitu. Gitu ya. Komo misalnya asar perem deui gitunya. Itu kan
waktu-waktu yang asar tidur itu jelek untuk apa? Kesehatan kita. Gitu ya. Jadi usahakanlah bahwa ketika malaikat itu meninggalkan kita dan datang kepada kita, kita dalam melaksanakan sholat. Dan itu pergantiannya asar dan subuh malaikat itu. Makanya saya katakan bahwa Raqib Atid itu bukan nama malaikat, tetapi itu tugas mereka. Karena Raqib Atid itu tidak satu, tetapi mereka bergantian gitu, karena jumlah mereka yang begitu banyak. Kemudian malaikat itu tidak disifati dengan jenis kelamin. Ya. Walaupun orang-orang kafir Quraisy menganggap malaikat itu adalah wanita. Nah, orang-orang barat kan seperti itu, menganggap malaikat itu wanita, dan itu tradisi orang-orang penyembah berhala sejak dulu. Gitu, mensifati malaikat itu dengan sifat wanita. Nah, ini bisa dilihat dalam surat Az-Zukhruf ayat 19. Allah berfirman, wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahman inasa. Mereka menganggap malaikat-malaikat di mana malaikat itu adalah hamba-hamba Allah sebagai perempuan. Asyahidu khalqahum, kata Allah. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat itu? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Maka persaksian mereka itu akan ditulis dan mereka pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian di dalam An-Najm ayat 27 Allah berfirman, innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Mereka menamai malaikat itu dengan nama-nama wanita. Aneh ya, orang kafir Quraisy itu ketika mereka punya anak perempuan, wajah mereka memerah, mereka marah. Anak perempuan itu kemudian mereka kubur hidup-hidup. Tapi di satu sisi mereka menganggap malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang kafir seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah. Dalam At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 27 Allah berfirman, la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Gitu ya. Nah, yang berikutnya bahwa mereka tidak pernah merasa bosan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan yang terakhir. La yafturuna anil ibadah wa la yas'amun. Mereka tidak pernah merasa futur, tidak merasa bosan, tidak malas untuk mengerjakan ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anbiya ayat 19-20 Allah berfirman, "Wa man indahu," dan malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah, la yastakbiruna an ibadati. Mereka tidak menyombongkan diri untuk beribadah kepada Allah, wala yastahsirun, dan mereka tidak merasa malas. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Gitu, dan mereka senantiasa bertasbih siang dan malam. La yafturun, tidak merasa bosan. Gitu ya, mereka tidak pernah merasa merasa bosan. Nah, beda dengan kita manusia, kadang-kadang ada waktu di mana kita semangat ketika beribadah. Tapi ketika di waktu yang lain kita pun merasa malas. Keur semangat ngaji datang gitu. Nepikeun ka kajian ge datang eta mah gitu. Bakal teuing ku semangat gitu ya. Tapi lagi malas ya tong boroni ngaji gitu nya. Main HP we pagaweana di imah. Tetapi sifat futur itu bagi manusia itu wajar. Itu bagian dari sifat kemanusiaan. Artinya manusiawi lah. Karena Nabi SAW mengatakan likulli amalin syirrah, kata Nabi. Setiap amal itu ada masa semangat. Walikulli syirratin fatrah, dan masa semangat itu ada masa futurnya. Tapi Nabi kemudian mengatakan barang siapa yang futurnya kepada sunnah, maka dia beruntung
Barang siapa yang futurnya kepada selain sunnah maka dia celaka. Oleh sebab itu ikhwan, safutur-futurna kita dalam ibadah, jangan sampai meninggalkan ibadah sama sekali. Kalau biasanya ketika semangat kita ibadah wajib plus ibadah sunnahnya, cing atuh keur futur mah tong ditinggalkeun sama sekali. Minimal yang wajibnya tetap apa? Dilaksanakan. Kalau kita malas datang ke kajiannya, minimal dina YouTube atuh. Dina Instagram, dina Zoom. Jangan sampai malas sama sekali sampai ngaji pun tidak pernah lagi. Kenapa? Karena semakin kita meninggalkan ketaatan, akan semakin jauh kita dari Allah. Semakin jauh ya semakin futur. Gitu. Karena yang memasukkan semangat dan futur ke dalam hati kita itu siapa? Allah. Gitu. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berlebih-lebihan di dalam beragama. Karena orang yang berlebih-lebihan, ekstrim di dalam beragama, dia akan menemukan titik jenuh. Ketika dia sudah jenuh, dia akan berbalik 180 derajat. Gitu ya. Sampai ada orang-orang yang tadinya rajin ngaji, kemudian dia tinggalkan pengajian sama sekali dan dia kembali kepada kehidupan sebelum dia menuntut ilmu. Kembali merokok, gitu ya. Kembali bermain perempuan misalnya, sampai jenggot dicukur, gitu. Bahkan sampai ada yang kemudian menjadi preman pasar, beranting, kan seperti itu. Itu dari kefuturan. Dan futur itu biasanya lahir karena kita terlalu ekstrim di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi itu dikatakan tidaklah Nabi diberikan dua pilihan, kecuali Nabi itu akan memilih yang paling mudah di antara dua hal tersebut, selama yang mudah itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama kita itu mudah, tetapi jangan juga dianggap enteng. Gitu ya. Dan jangan juga kemudian kita menjadi orang-orang ekstrim sehingga kita beribadah di luar kemampuan kita sebagai manusia biasa. Karena ada 3 orang datang kepada Nabi, bertanya kepada istri Nabi bagaimana ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dijelaskan Nabi itu ibadahnya seperti ini, seperti itu, mereka kemudian mengatakan, aduh, Nabi saja seperti itu padahal Allah sudah mengampuni dosanya. Lalu bagaimana dengan kita? Yang satu bertekad puasa tidak akan berbuka. Yang satu bertekad sholat tidak akan tidur. Yang satu lagi tidak akan menikah karena mau beribadah terus kepada Allah. Mendengar itu Nabi marah. Kata Nabi, kalian yang ngomong ini, ngomong itu, aku ini orang yang paling takwa kepada Allah di antara kalian. Tetapi aku puasa dan aku pun makan, aku sholat dan aku pun tidur, dan aku pun menikahi para wanita, kata Nabi. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dari umatku. Nah, oleh sebab itu ikhwan, jangan pernah kita menempatkan diri sebagai malaikat seolah-olah kita tidak akan pernah futur di dalam beribadah kepada Allah. Itu satu hal yang tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu di sini ditegaskan bahwa yang tidak futur itu adalah malaikat saja. Adapun kita sebagai manusia tentu ada futurnya. Nah, inilah sebagian sifat dan kekhususan yang disebutkan di dalam kitab ini. Walaupun sebetulnya masih ada sifat-sifat dan kekhususan yang lain, tetapi kita cukupkan sampai di sini. Dan insya Allah untuk 2 pertemuan ke depan mungkin kita masih tetap berbicara tentang bagaimana konsep malaikat di dalam keyakinan dan keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.